Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul 5 saham perusahaan BUMN terbaik. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Saham perusahaan BUMN merupakan salah satu pilihan untuk kita berinvestasi. Memang sih, tidak semua perusahaan BUMN itu layak untuk diinvestasikan. Namun, tidak juga semua perusahaan itu jelek. Ada beberapa perusahaan yang menurut saya pribadi cukup layak untuk diinvestasikan. Nah, di video ini saya akan membahas beberapa perusahaan itu. Namun seperti biasa, selalu disclaimer on ya, tidak ada jaminan pasti profit jika kamu beli saham yang disebutkan nanti. Semua risiko investasi ada di tangan kamu sendiri. Saham pertama, PT Bank Mandiri atau BMRI. Perusahaan ini bergerak di bidang perbankan dan listing sejak 14 Juli 2003. Negara Indonesia mempunyai kepemilikan sebanyak 60% atau 28 miliar lembar saham. Apa yang membuat perusahaan BUMN ini menarik untuk diinvestasikan? Pertama, dari sisi kinerja keuangan. Apabila mengamati kinerja BMRI dari sisi aset, kredit, dana pihak ketiga, ekuitas, pendapatan bunga, dan laba, kamu akan menemukan pertumbuhan yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai contoh, laba BMRI di tahun 2012 adalah 15,50 T. Angka tersebut sudah jauh meningkat jika kamu membandingkan dengan laba tahun 2019 sebesar 27,48 T. Itu artinya sudah terjadi kenaikan sebanyak 11,98 T hanya dalam 7 tahun terakhir. Memang sih, jika membandingkan tahun 2019 dengan laba tahun 2020, khususnya sampai bulan September, BMRI mencatat penurunan laba. Namun, meski labanya berkurang, perolehan sampai September 2020 masih di atas tahun 2012 dengan angka 14,02 T. Tentu saja angka ini masih bisa lebih tinggi lagi karena masih tersisa 3 bulan di tahun 2020 yang bisa dimanfaatkan BMRI untuk menaikkan laba. Kedua, rasio keuangan. Rasio keuangan BMRI masih bisa dikatakan baik dan menarik untuk diinvestasikan. Dengan PER 15,63 kali dan PBV 1,58 kali, saham ini mampu menghasilkan ROE sebanyak 10,11%. Selain itu, NPM BMRI masih berada di kisaran 16,49% dan ROA 1,33%. Perlu diingat, pada keadaan normal, rasio BMRI bisa lebih tinggi lagi dari angka tadi. Namun, karena terdampak pelemahan ekonomi di tahun 2020, penurunan laba BMRI membuat rasio keuangannya mengalami penurunan. Ketiga, konsisten membagi dividen. Setidaknya, dari tahun 2015 sampai 2020, BMRI rutin membagi dividennya. Dividen per share BMRI yang dibagi pada 20 Maret 2020 adalah Rp353,34. Jika membandingkan dengan harga saham di angka 6.275, dividen yield yang diterima masih sekitar 5,63%. Angka tersebut masih lebih tinggi dibanding kamu menempatkan dana di deposito. Saham kedua, PT Bank Rakyat Indonesia atau BBRI. Perusahaan ini bergerak di bidang perbankan dan listing sejak 10 November 2003. Negara Indonesia mempunyai kepemilikan sebanyak 56,75% atau 70 miliar lembar saham. Apa yang membuat perusahaan BUMN ini menarik untuk diinvestasikan? Pertama, dari sisi kinerja keuangan. Apabila mengamati kinerja BBRI dari sisi aset, kredit, dana pihak ketiga, ekuitas, pendapatan bunga, dan laba, kamu akan menemukan pertumbuhan yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai contoh, laba BBRI di tahun 2012 adalah 18,68 T. Angka tersebut sudah jauh meningkat jika kamu membandingkan dengan laba tahun 2019 sebanyak 34,37 T. Itu artinya sudah terjadi kenaikan sebanyak 15,69 T hanya dalam 7 tahun terakhir. Memang sih, jika membandingkan tahun 2019 dengan laba tahun 2020, khususnya sampai bulan September, BBRI mencatat penurunan laba dengan angka 14,11 T. Namun, tentu saja angka ini masih bisa lebih tinggi lagi, karena masih tersisa 3 bulan di tahun 2020 yang bisa dimanfaatkan BBRI untuk menaikkan laba. Kedua, rasio keuangan. Rasio keuangan BBRI masih bisa dikatakan baik dan menarik untuk diinvestasikan. Dengan PER 26,08 kali dan PBV 2,55 kali, saham ini mampu menghasilkan ROE sebanyak 9,79%. Selain itu, NPM BBRI masih berada di kisaran 13,50%
dan ROA 1,29%. Perlu diingat, pada keadaan normal, rasio BBRI bisa lebih tinggi lagi dari angka tadi. Namun, karena terdampak pelemahan ekonomi di tahun 2020, penurunan laba BBRI membuat rasio keuangannya mengalami penurunan. Ketiga, konsisten membagi dividen. Setidaknya, dari tahun 2015 sampai 2020, BBRI rutin membagi dividennya. Dividen per share BBRI yang dibagi pada 18 Maret 2020 adalah Rp168,20. Jika membandingkan dengan harga saham di angka 3.990, dividen yield yang diterima masih sekitar 4,23%. Angka tersebut masih lebih tinggi dibanding kamu menempatkan dana di deposito. Ketiga, PT Bank Negara Indonesia atau BBNI. Perusahaan ini bergerak di bidang perbankan dan listing sejak 25 November 1996. Negara Indonesia mempunyai kepemilikan sebanyak 60% atau 11,18 miliar lembar saham. Apa yang membuat perusahaan BUMN ini menarik untuk diinvestasikan? Pertama, dari sisi kinerja keuangan. Apabila mengamati kinerja BBNI dari sisi aset, kredit, dana pihak ketiga, ekuitas, pendapatan bunga, dan laba, kamu akan menemukan pertumbuhan yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai contoh, laba BBRI di tahun 2012 adalah 7,04 T. Angka tersebut sudah jauh meningkat jika kamu membandingkan dengan laba tahun 2019 sebesar 15,38 T. Itu artinya sudah terjadi kenaikan sebanyak 8,34 T hanya dalam 7 tahun terakhir. Memang sih, jika membandingkan tahun 2019 dengan laba tahun 2020, khususnya sampai bulan September, BBNI mencatat penurunan laba dengan angka 4,31 T. Namun, tentu saja angka ini masih bisa lebih tinggi lagi, karena masih tersisa 3 bulan di tahun 2020 yang bisa dimanfaatkan BBNI untuk menaikkan laba. Kedua, rasio keuangan. Rasio keuangan BBNI masih bisa dikatakan baik dan menarik untuk diinvestasikan. Dengan PER 18,54 kali dan PBV 0,97 kali, saham ini menghasilkan ROE sebanyak 5,21%. Selain itu, NPM BBNI masih berada di kisaran 8,47% dan ROA 0,63%. Perlu diingat, pada keadaan normal, rasio BBNI bisa lebih tinggi dari angka tadi. Namun, karena terdampak pelemahan ekonomi di tahun 2020, penurunan laba BBNI membuat rasio keuangannya mengalami penurunan. Ketiga, konsisten membagi dividen. Setidaknya, dari tahun 2015 sampai 2020, BBNI rutin membagi dividennya. Dividen per share BBNI yang dibagi pada 28 Februari 2020 adalah Rp206,24. Jika membandingkan dengan harga saham di angka 5.725, dividen yield yang diterima masih sekitar 3,60%. Angka tersebut masih lebih tinggi dibanding kamu menempatkan dana di rekening tabungan biasa. Keempat, PT Telkom Indonesia atau TLKM. Perusahaan ini bergerak di bidang telekomunikasi dan listing sejak 14 November 1995. Negara Indonesia mempunyai kepemilikan sebanyak 52,09% atau 51,60 miliar lembar saham. Apa yang membuat perusahaan BUMN ini menarik untuk diinvestasikan? Pertama, kinerja keuangan. Apabila mengamati kinerja TLKM dari sisi aset, ekuitas, pendapatan dan laba, kamu akan menemukan pertumbuhan yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai contoh, laba TLKM di tahun 2012 adalah 12,85 T. Angka tersebut sudah jauh meningkat jika kamu membandingkan dengan laba tahun 2019 sebesar 18,66 T. Itu artinya sudah terjadi kenaikan sebanyak 5,81 T hanya dalam 7 tahun terakhir. Jika membandingkan periode sampai September, terjadi peningkatan di tahun 2020 jika dibanding tahun 2019, di mana sampai September 2019 laba TLKM ada di angka 16,45 T. Angka tersebut naik menjadi 16,67 T di tahun 2020. Ini menjadi salah satu bukti bahwa TLKM bisa eksis bertahan bahkan di tengah kondisi pandemi di tahun 2020 ini. Kedua, rasio keuangan. Rasio keuangan TLKM masih bisa dikatakan baik dan menarik untuk diinvestasikan. Dengan PER 14,12 kali dan PBV 3,09 kali, saham ini menghasilkan ROE sebanyak 21,87%. Selain itu, NPM TLKM masih berada di kisaran 16,69% dan ROA 9,53%.
Angka rasio keuangan tadi tentu sudah masuk pada kategori rasio yang menarik perhatian, dengan ROE di atas 20% dan NPM di atas 15%. Ketiga, konsisten membagi dividen. Setidaknya, dari tahun 2015 sampai 2020, TLKM rutin membagi dividennya. Dividen per share TLKM yang dibagi pada 29 Juni 2020 adalah Rp154,06. Jika membandingkan dengan harga saham di angka 3.180, dividen yield yang diterima masih sekitar 4,86%. Angka tersebut masih lebih tinggi dibanding kamu menempatkan dana di deposito perbankan. Saham kelima, PT Bukit Asam atau PTBA. Perusahaan ini bergerak di bidang pertambangan dan listing sejak 23 Desember 2002. Indonesia Asahan Aluminium mempunyai kepemilikan sebanyak 65,93% atau 7,59 miliar lembar saham. Sebagai informasi, PTBA tidak bisa dikatakan sebagai BUMN lagi, namun merupakan anak usaha di bawah holding company pertambangan BUMN, yaitu Indonesia Asahan Aluminium. Apa yang membuat perusahaan ini menarik untuk diinvestasikan? Pertama, kinerja keuangan. Apabila mengamati kinerja PTBA dari sisi aset, ekuitas, pendapatan dan laba, kamu akan menemukan pertumbuhan yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai contoh, laba PTBA di tahun 2012 adalah 2,90 T. Angka tersebut sudah jauh meningkat jika kamu membandingkan dengan laba tahun 2019 sebesar 4,05 T. Itu artinya sudah terjadi kenaikan sebanyak 1,15 T hanya dalam 7 tahun terakhir. Memang sih, jika membandingkan tahun 2019 dengan laba tahun 2020, khususnya sampai bulan September, PTBA mencatat penurunan laba dengan angka 1,72 T. Namun, tentu saja angka ini masih bisa lebih tinggi lagi, karena masih tersisa 3 bulan di tahun 2020 yang bisa dimanfaatkan PTBA untuk menaikkan laba. Kedua, rasio keuangan. Rasio keuangan PTBA masih bisa dikatakan baik dan menarik untuk diinvestasikan. Dengan PER 9,56 kali dan PBV 1,56 kali, saham ini menghasilkan ROE sebanyak 16,32%. Selain itu, NPM PTBA masih berada di kisaran 14,30% dan ROA 9,58%. Perlu diingat, pada keadaan normal, rasio PTBA masih bisa lebih tinggi dari angka tadi. Namun, karena terdampak pelemahan ekonomi di tahun 2020, penurunan laba PTBA membuat rasio keuangannya mengalami penurunan. Ketiga, konsisten membagi dividen. Setidaknya, dari tahun 2015 sampai 2020, PTBA rutin membagi dividennya, kecuali tahun 2018. Dividen share PTBA yang dibagi pada 10 Juli 2020 adalah Rp326,46. Jika membandingkan dengan harga saham di angka 2.140, dividen yield yang diterima masih sekitar 15,26%. Angka tersebut masih lebih tinggi dibanding kamu menempatkan dana di deposito perbankan atau obligasi negara. Beberapa saham yang disebutkan tadi bisa menjadi pertimbangan bagi kamu untuk berinvestasi. Namun, selalu harus dipahami bahwa risiko kerugian investasi itu tetap ada, dan pertimbangkan segala risiko sebelum kamu memutuskan untuk membeli saham. Ingat, risiko ditanggung kamu sendiri ya. Oh iya, sebagai informasi, kelima saham yang disebutkan tadi, baik itu BMRI, BBRI, BBNI, TLKM dan PTBA, merupakan 5 saham yang dibahas pada Analyze Report Triwulan 3 2020 Baca Saham. Dalam e-book tersebut, saya membahas dengan detail berbagai aspek fundamental perusahaan, baik itu profil umum, anak usaha, manajemen, neraca keuangan, laba rugi, bedah catatan kaki, sampai menentukan harga beli dan jual yang ideal. Apabila kamu ingin mengetahui informasi yang lebih lengkap dari kelima saham tadi, mungkin e-book Baca Saham bisa membantu. Tidak lupa juga saya memberi bonus file Excel yang berisi rekapan kinerja keuangan dalam beberapa tahun ke belakang, yang mempermudah kamu menganalisa laporan keuangan dengan mendetail dan akurat. Bagi yang ingin melakukan pembelian, silahkan DM di Instagram @bacasaham ya. Demikianlah informasi pada video ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kamu semua. Anyway, thanks for watching. Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye-bye.